أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan serta nikmat umur panjang dan beribu anugerah yang lain, sehingga dapatlah kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghidupkan malam-malam Asyura, membahagiakan hati Az-Zahra, berduka cita atas duka yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan ahlul baitnya sekalian. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwa sepanjang sejarah manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengutus para nabi untuk membimbing umat manusia ke jalan kebenaran. Rangkaian risalah ini mencapai puncaknya pada keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikul misi agung untuk menyebarluaskan agama Allah ke seluruh penjuru dunia. Dan tujuan ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Akan tetapi setiap arus kebenaran selalu berhadapan dengan kebatilan. Di hadapan gerakan para nabi, terutama dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu terdapat musuh-musuh yang kuat, terorganisir dan bersumpah setia untuk menghalangi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengungkap hakikat mereka dalam surah Al-An'am ayat 112 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhyi ba'duhum ila ba'd. Ayat ini menjelaskan bahwa kami jadikan bagi setiap nabi itu ada seorang musuh. Nah, siapa musuh mereka? Ayat ini menjelaskan likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi bagi setiap nabi itu ada musuh dari kalangan jin dan manusia. Dengan demikian, musuh para nabi terdiri dari dua golongan. Pertama, setan dari golongan jin yang pemimpinnya adalah iblis
Yang kedua adalah setan dari golongan manusia, yaitu manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat kesetanan. Mereka memusuhi kebenaran, menentang para nabi, dan berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang mana kalau kita tarik ke dunia saat ini, mereka adalah Amerika dan Israel. Sebagaimana Imam Khomeini mengatakan, Amerika syaitanul akbar. Jadi Amerika adalah setan yang besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum mukminin tentang adanya kelompok-kelompok yang menunjukkan permusuhan yang sangat kuat, yang sangat keras terhadap risalah ilahi. Dalam surah Al-Maidah ayat 82 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tajidanna ashaddan nasi aduwwatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Sungguh engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang yang paling kuat, keras menentang kebenaran adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama menyebut orang-orang Yahudi. Al-Quran mengingatkan kita agar memahami secara jernih adanya arus permusuhan yang keras terhadap orang-orang yang beriman. Dan ini sepanjang sejarah, dan banyak tindakan penentangan, kezaliman, dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memusuhi para nabi dan risalah ilahi. Di samping itu, musuh-musuh Allah memiliki berbagai kekuatan material. Kita bisa lihat yang menguasai ekonomi dunia saat ini itu adalah Israel. Mereka memiliki berbagai kekuatan seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, media, semuanya mereka punya. Untuk apa semua itu? Untuk dijadikan alat untuk memperkuat pengaruh dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yaitu apa? Untuk menghilangkan umat Islam dari dunia ini. Itu tujuan terbesar musuh-musuh Allah. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya melihat kekuatan lahiriah, tetapi juga memahami orientasi dan nilai yang melatar belakanginya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat bahwa Israel itu memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, semua mereka memiliki, tapi ada tujuan di balik semua itu. Sayang sekali, banyak kelompok-kelompok di Indonesia yang mungkin kita semua sudah tahu bahwa mereka itu merapat ke Israel. Ini sudah menjadi rahasia umum siapa mereka itu. Al-Quran juga mengabadikan salah satu keyakinan yang pernah diucapkan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami adalah anak-anak Allah. Jadi mereka ini mengapa berani, orang-orang Yahudi ini, mengapa berani melakukan segala kezaliman di dunia ini? Karena mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ayat ini mengingatkan kita tentang bahaya perasaan superioritas dan anggapan ini bahwa suatu kelompok memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah hanya karena identitasnya. Dalam pandangan Al-Quran, kemuliaan di sisi Allah tidak ditemukan oleh ras, tidak ditemukan oleh keturunan atau klaim eksklusif, melainkan oleh iman, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Orang-orang Yahudi memiliki anggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka, seberapapun dosa yang mereka lakukan. Mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Bahkan dalam sebagian keyakinan yang dinukil Al-Quran, mereka berkata,
api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Artinya, mereka meyakini bahwa azab itu tidak akan bersifat kekal bagi mereka. Akan tetapi Al-Quran juga menjawab itu, menjelaskan apa sebenarnya yang terdapat pada orang-orang Yahudi ini. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Yahudi dalam Al-Quran yang menyinggung bahwa sikap seperti ini sering disertai dengan penolakan terhadap Nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan seperti ini karena mereka menolak Nabi dan melakukan permusuhan terhadap Nabi. Dan bahkan tindakan permusuhan yang mereka lakukan kepada Nabi itu adalah sangat keras. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi telah sampai pada tindakan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan-alasan yang benar. Dalam sebagian riwayat seperti yang dinukil oleh para perawi dari Imam Hussein alaihissalatu wassalam, disebutkan bahwa pada masa Bani Israel pernah terjadi pembunuhan terhadap sejumlah nabi dalam waktu yang sangat singkat sebagai bentuk puncak dari penolakan terhadap risalah ilahi. Hal ini menggambarkan betapa kerasnya sebagian penentang terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Al-Quran menjelaskan bahwa akar dari sikap tersebut adalah penolakan terhadap kebenaran. Jadi mereka membunuh para nabi karena mereka menolak yang namanya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi tidak datang membawa apa yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tetapi para nabi membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu respon sebagian mereka adalah penolakan yang senantiasa ditunjang dengan kekerasan. Sebagian mereka mendustakan Nabi dan sebagian lain lagi bahkan membunuh para Nabi. Nah, ini yang dilakukan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau Yahudi pada masa itu. Al-Quran juga menjelaskan bahwa sebagian dari mereka sebenarnya mengenal kebenaran itu. Jadi mereka membunuh Nabi bukan karena mereka tidak mengenal Nabi. Bahkan mereka lebih mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Jadi orang-orang Yahudi mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan kebenaran itu datang kepada mereka, sebagian dari mereka justru mengingkarinya. Mereka menolaknya, bahkan membunuh para nabi-nabi terdahulu. Inilah karakteristik orang-orang Yahudi yang saat ini, sampai hari ini masih mereka miliki. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran tidak tinggal diam dengan penolakan-penolakan kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, akibat dari penolakan tersebut, Allah menegaskan konsekuensi dari penolakan tersebut. Dalam Al-Quran dikatakan, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Wa laknatullah alal kafirin. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Hal ini kita semua telah mengetahui bahwa memang Yahudi atau di belakangnya ada Amerika senantiasa menolak yang namanya kebenaran. Lalu pertanyaannya, kemanakah arus besar ini akan bermuara? Arus kebenaran yang dibawa para nabi dan arus penolakan serta kerusakan yang menentangnya. Jadi ada dua arus yang saling bertentangan. Jadi arus kebenaran yang dibawakan oleh para nabi dan sampai saat ini dilanjutkan oleh penganut Islam yang setia kepada ajaran Nabi
kita berani mengatakan bahwa orang-orang Syiah senantiasa mengawal kebenaran yang dibawakan oleh Nabi sampai hari kiamat. Dan juga di seberang sana ada arus juga yang senantiasa melakukan penolakan serta melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Pertanyaannya tadi, kemanakah dua arus ini akan bermuara? Dalam riwayat-riwayat akhir zaman, sangat banyak riwayat ya tentang akhir zaman yang diriwayatkan oleh para perawi hadis. Disebutkan bahwa sebelum kemunculan Imam Zaman alaihissalatu wassalam akan terjadi berbagai peristiwa besar yang berkaitan dengan konflik dan perubahan tatanan di wilayah Baitul Maqdis. Jadi akan terjadi peperangan besar, dan dalam sebuah kitab yang mana kita tahu semua, kitab ini bernama Al-Kafi, dalam jilid ke-8 halaman 26 diriwayatkan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam bersabda terkait ayat kelima surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, sungguh kalian akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Kemudian dijelaskan bahwa ketika tiba masa kerusakan besar pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus hamba-hambanya yang memiliki kekuatan untuk memberikan hukuman dan perubahan besar di tengah-tengah masyarakat tersebut. Maka apabila datang saat hukuman bagi kerusakan pertama, kami akan mengirimkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Dan misdak dari ayat ini adalah bisa dikatakan Iran saat ini yang mampu, yang berani, yang kuat menghadapi Israel dengan kekuatan militernya. Dan ini merupakan janji Allah yang ada dalam Al-Quran, dan ini pasti akan terlaksana. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam pernah ditanya, wahai Imam, hamba-hamba yang kuat yang akan Allah kirim kepada Bani Israel di Baitul Maqdis itu, apakah peristiwa itu terjadi sebelum atau sesudah kemunculan Imam Zaman alaihissalatu wassalam? Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, Allah akan membangkitkan mereka sebelum keluarnya Al-Qaim. Jadi orang-orang yang kuat tadi, dalam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang berani dengan gagah perkasa melawan kekuatan Bani Israel atau kekuatan Yahudi Zionis saat ini, Imam Ja'far Shadiq mengatakan telah meramalkan jauh sebelum ini bahwa Allah akan membangkitkan mereka, membangkitkan orang-orang yang akan melawan orang-orang Zionis ini, melawan orang-orang Yahudi ini sebelum keluarnya Al-Qaim. Jadi sebelum Imam Mahdi turun, akan ada nanti orang-orang yang akan melawan kekuatan besar, yang akan melawan orang-orang Israel. Dan itu adalah misdaknya hari ini adalah orang-orang Iran. Siapa lagi? Tidak ada negara atau kekuatan besar yang berani melawan Israel hari ini kecuali Iran. Kita bisa melihat, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, dalam ayat yang digunakan atau membahas tentang istilah ba'athna, yang berarti membangkitkan atau mengutus atau ba'as, Imam Shadiq alaihissalatu wassalam menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kemunculan Imam Zaman alaihissalatu wassalam. Dan pada masa itu akan terjadi keruntuhan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam riwayat tersebut. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq kembali ditanya, siapakah hamba-hamba yang kuat yang akan membebaskan tempat itu? Imam Ja'far As-Shadiq bersumpah 3 kali. Demi Allah, mereka adalah penduduk Qum, ahli Qum. Dan diulang sampai 3 kali, mereka adalah penduduk Qum. Ini riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Akan tetapi dalam kajian hadis, yang dimaksud dengan Qum di sini bukan hanya Qum yang di Iran saja. Ini sudah dibahas oleh para
muhaddisin, oleh para ulama. Apa alasannya, mengapa yang dimaksud? Padahal Imam Ja'far Shadiq mengatakan ahli qum. Tapi para perawi hadis menafsirkan bahwa bukan hanya ahli qum yang di Iran saja. Dalam konteks ini tidak semata-mata qum menjadi penunjuk pada sebuah kota secara geografis, tetapi merupakan simbol dari arus wilayah ilahi. Maksudnya adalah di mana saja ada barisan kebenaran, disitulah yang dimaksud dengan ahli qum, atau qum adalah lambang dari sebuah garis perjuangan yang berlandaskan iman dan komitmen kepada kebenaran. Dalil ini adalah makna simbolik yang dapat dilihat dari riwayat yang dinukil oleh Syekh Al-Mufid dalam kitab Al-Ikhtisas. Disebutkan bahwa kelompok orang dari kota Rey ini berada di Teheran, datang menemui Imam Ja'far As-Shadiq dan berkata, "Wahai Imam, kami datang dari Rey." Namun Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, "Selamat datang wahai saudara-saudaraku dari Qum." Mereka heran karena mereka bukan berasal dari Qum. Mereka mengulang kembali pertanyaan mereka, "Wahai Imam, kami dari Rey." Namun beliau kembali menjawab, "Selamat datang wahai saudara-saudaraku dari Qum." Hal ini terjadi hingga 3 kali dan mereka tetap mendapatkan jawaban yang sama. Maknanya bukan pada nama wilayah, tetapi pada identitas gerakan. Dimanapun terdapat arus wilayah ilahi dan barisan kebenaran, di sanalah yang dimaksud dengan Qum. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Disinilah letak pentingnya kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Semoga Allah senantiasa merahmati seorang syahid yang bernama Syahid Avini. Beliau pernah mengatakan, "Aku heran terhadap sebagian orang pada zaman ini. Mereka meratapi imam yang telah syahid, tetapi meninggalkan imam yang masih hidup di zaman mereka." Maksudnya adalah bukan bahwa mengenang para imam yang telah syahid itu salah. Itu adalah hal yang sangat baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang melupakan imam yang hadir dan hidup di zamannya. Oleh karena itu kita senantiasa harus setiap bangun tidur hendaknya mengucapkan salam kepada imam kita, imam zaman kita. Dan kalau kita senantiasa memberikan pertolongan kita kepada imam zaman kita, maka imam zaman juga akan senantiasa menolong kita dalam setiap keadaan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.